satu kisah menarik. Orang tuanya adalah seorang khalifah. Khalifah. Khalifah Harun al-Rasyid di masa Abbasiyah ya. Khalifah. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid ini juga menitipkan putranya pada seorang ulama, Syekh al-Asma'i ya, yang pada saat Khalifah Harun al-Rasyid ini mengunjungi anaknya dan melihat anaknya sedang mengucurkan air untuk wudhu gurunya, ya, alih-alih marah, ya, Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan kepada Syekh al-Asma'i, kenapa hanya tangan kanan yang engkau minta? Saya merinding. Kenapa hanya tangan kanan yang engkau minta untuk mengucurkan air? Mintalah tangan kirinya untuk membilas kakinya. Begitu ya. Itu ayah sekaligus pemimpin 2/3 dunia. Ya. Nah, kita balik, siapalah kita ini? Gitu kan? Orang tua yang nitipin anaknya kemudian bisa berbicara atau berperilaku terhadap sekolah semau kita atau kita kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang memberikan kita kesempatan hari ini ya ibu-ibu ya untuk kajian online by YouTube channel komunitas Ibu Hebat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah SAW, tauladan kita yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Amin ya Allah. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, kita jumpa lagi ya ibu-ibu ya di kajian pekanan online. Online itu berarti by YouTube channel komunitas Ibu Hebat. Jadi jangan sampai kelewat. Biasanya kita upload setiap hari Rabu ya ibu-ibu ya. Nah gitu. Jadi kalau Rabu mantengin ini pencet-pencet itu loncengnya biar notifikasinya bunyi gitu. Kalau misalnya KIH udah upload kajian baru, oke? Ya. Perkenalkan saya Fetania akan menjadi host ibu-ibu hari ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Ketua Komunitas Ibu Hebat, Ibu Vivi di Harjo. Apa kabar Bu Vivi? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bu Feta sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Bu Vivi ya. Default kita senyum, berarti kita selalu bahagia. Insya Allah. Insya Allah, amin. Gini Bu Vi, seperti biasa kita kalau misalnya kajian online itu akan mengangkat hal-hal yang sedang ramai ya Bu Vi ya di sosial media. Ya, yang menjadi perhatian, dibicarakan di sosial media ataupun di kalangan masyarakat ya Bu Vi ya. Yang lagi diperhatiin nih, yang lagi disorot nih oleh komunitas Ibu Hebat yang akan kita bahas dalam kacamata Islam ya. Bagaimana ternyata di sosial media terpampang lumayan ya, ada beberapa gitu, karena ada satu aturan nih Bu Vi, aturan Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour nih Bu Vi ya. Berangkat dari situ kemudian ada beberapa video yang menampilkan orang tua yang protes kepada sekolah tentang kebijakan ini yang tetap dilaksanakan gitu oleh pihak sekolah gitu ya. Tapi yang saya soroti sebenarnya bukan kebijakannya Bu Vi ya, tapi bagaimana mereka menyampaikan protesnya kepada sekolah. Jadi ibu ini ada ibu-ibu yang datang sambil marah-marah kepada si pihak sekolah nih ya, gitu. Harusnya begini, harusnya begitu gitu ya kepada pihak sekolah. Atau enggak yang menyampaikan langsung kepada pihak gubernurnya sendiri protes bahwa ini sekolah ini Bapak katanya tetap melaksanakan study tour, tetap melaksanakan misalnya ada wisuda misalnya dengan biaya yang besar nih, tolong kasih sanksi sebesar-besarnya misalnya gitu ya. Nah itu tuh yang menjadi sorotan saya nih Bu Vi ya. Menurut saya kok rasanya menyampaikan seperti itu boleh jadi kita sebagai orang tua, saya juga orang tua, salah satu murid pasti ya. Kok rasanya kurang pantas ya Bu Vi ya. Nah menurut Bu Vivi ini kejadian yang seperti ini nih yang mulai rame nih, nanti bahkan dicontoh sama ibu-ibu yang lain ya bahkan gitu, karena videonya udah mulai banyak juga ya, betul. Dengan senang hati mereka mengupload gitu merekam dan mengupload gitu, bagaimana mereka tuh protes bangga bahkan gitu ya bisa berhasil protes ke sekolah nih, bagaimana kejadian yang viral di sosial media ini mempertontonkan adab
kepada sekolah tentang keberatan kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedang menjadi perhatian Iya, ya. betul. Sekali lagi kita tidak terlalu fokus pada kebijakan. Tidak karena terfokus. Memang kebijakan itu insya Allah dilahirkan karena melihat dari fakta. Pasti sebagai pemimpin tentu harus merespon ya keberatan-keberatan dan lain sebagainya. Itu satu hal yang kemudian kita tidak masuk ke ranah tersebut. Ya. Akan tetapi kemudian sebuah kebijakan itu pasti menuai pro dan kontra. Pasti gitu kan. Nah, salah satu yang kita soroti adalah adanya sebuah kenaikan tren gitu ya. Tren yang terus naik, yang bisa kita lihat, bisa kita searching gitu ya di media sosial tentang bagaimana kemudian orang-orang merespon kebijakan ini ya. Cara merespon, kita lebih fokus kepada cara merespon karena harus diakui bahwa dengan adanya media sosial itu seperti memberi banyak kebebasan ya bagi kita untuk mengeluarkan ya segala macam pendapat, opini gitu ya. Setuju, tidak setuju, rasanya tidak sulit lagi gitu kan bener, ya. Bahkan nggak viral tuh nggak direspon ya sama ini ya. Harus viral dulu. Tidak bermaksud untuk viral, tiba-tiba viral gitu kan ya. Nah, salah satu tren yang kita baca ya di komunikasi Bu Hebat adalah tren bagaimana kemudian adab komunikasi antara orang tua dengan pihak tempat di mana anaknya dititipkan untuk dididik. Ini mengalami pergeseran. Iya, begitu ya. Kita melihat itunya ya Bu ya. Iya, jadi kita melihat itu. Terjadi kemudian pergeseran yang ya cukup, kalau saya sih cukup prihatin gitu ya. Kenapa prihatin? Karena begitu melihat komen-komennya gitu ya. Kok semuanya rasanya seperti apa ya, rasa kesal yang ditumpahkan gitu, dikasih wadah untuk ditumpahkan gitu, untuk muntah bareng-bareng gitu ya. Gitu ya. Jadi berbagai macam kata-kata dari yang biasa aja rasanya sampai kepada pilihan kata-kata yang membuat kita sedih. Karena kenapa sedih? Ditujukan kepada para pendidik, ditujukan kepada lembaga-lembaga yang kita percaya untuk mendidik anak kita, gitu kan ya? Oh gini ya ngomongnya ya rasanya ya gitu, kepada guru loh gitu maksudnya. Orang yang kita percaya, yang kita titipi anak-anak kita, yang kemudian kita marah-marah kepadanya gitu kan. Nah itu yang kemudian kita jadi prihatinnya di situ sih. Yang nanti mungkin akan kita coba dalami ya, seharusnya tuh kayak apa ya gitu cara berkomunikasi. Maksudnya ngerinya itu bukan hanya caranya, kemudian ke depan efek-efek yang akan terjadinya kayak apa gitu kan ya. Kedepannya akan gitu seperti apa, ternyata akan kita bahas setelah ini ya. Iya betul. Iya. Nih yang sebelum kita bahas yang kata Bu Fi tadi efeknya atau caranya. Nah kalau misalnya dampaknya nih ya, kalau hal ini terus berlanjut nih, kan kita udah lihat nih ya Bu ya, mulai dicontoh sama orang yang lain, orang tua yang lain. Ya, oh begini cara menyampaikannya. Oh jadi kalau cara begini pihak sekolah merespon kita misalnya gitu. Pihak sekolah ketakutan, seperti seneng banget gitu ngelihat pihak guru-guru ini ketakutan gitu ya. Terus kemudian dibikin viral, seneng lagi mereka gitu ya, kok dipertontonkan hal yang seperti ini gitu. Nah ini dampaknya seperti apa nih ke depannya? Iya, mungkin ketika kita sudah sudah mengeluarkan unek-unek mengeluarkan rasa kekecewaan dan lain sebagainya, mungkin bagi kita ada rasa lega. Bahkan tadi kita bilang kok enak gitu ya, kayak
kan aku bisa bicara gitu. Sekarang aku betul. ada Puas banget kayaknya. gitu kan, viral, kemudian di apa, bahkan ada Ada istilahnya rasa bangga didukung gitu ya, jangan-jangan. didukung. Nah, Iya. sebetulnya dampaknya itu memang tidak dirasakan secara langsung. Misalnya kayak misalnya kita hari ini makan minum es banyak, besok batuk, enggak sih gitu ya. Dampaknya tidak langsung, tetapi kayak gula sama dia jadi diabetes ya Bu iya, ya. gitu. Kayak Jadi gitu ya. dampaknya akan kita panen beberapa waktu kemudian. Apa dampak tersebut? Kita lihat dulu sekarang. Tujuan kita nitipin anak-anak itu apa sih? Mendidik. Nah, tujuan kita nitipin anak-anak untuk dididik itu untuk dididik kan Untuk berarti dididik. diberi ilmu, ya kan? Diajarin adab, Diajarin adab, akhlak, iya, betul. kemudian apa namanya, diberi pengetahuan, sopan gitu ya. santun juga yang sesuai dengan ini Iya, ya. betul. Jadi segala macam pengetahuan yang tujuannya adalah pengen anak kita baik. Iya, betul. Nah, selain baik, di dalam kacamata Islam, ilmu itu nggak cukup baik aja. Jadi ada kriteria lain, yaitu ilmu yang barokah. Begitu ya. Ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang kemudian dapat diamalkan dan bermanfaat bagi orang lain juga, selain dirinya. Iya, iya. Nah, tadi dikatakan dampaknya apa yang tidak bisa kita lihat sekarang adalah betul. tadi hilangnya barokah. Mungkin ya, ilmu dapat gitu ya, anak-anak kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, nilainya bagus misalnya ya Bu ya. Bagus, betul. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah ilmunya barokah, gitu kan? Ketika kemudian hilang adab komunikasi. Ilmu yang barokah seperti apa Bu Fik? Ya tadi ilmu yang barokah itu yang kriteria yang paling utama yang saya pahami adalah tadi bisa diamalkan dan kemudian dia bermanfaat. Itu ilmu yang barokah gitu ya. Bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika ini hilang bisa dibayangkan ilmu yang dipunyai itu buru-buru bermanfaat gitu kan, yang ada mungkin bisa menyakiti orang lain, begitu ya. Dimanfaatkan untuk hal yang nggak benar ya malah ya. Mengantarkan kehidupan pada sesuatu yang mungkin tidak baik, begitu ya. Ini sebabnya banyak orang pinter yang masuk penjara juga mungkin ya, mungkin ya. Iya betul. Karena misalnya kebisaannya buat ngebobol bank misalnya gitu kan, kita nggak tahu ya gitu ya. Nah jadi ilmu yang tidak barokah itu ya nantinya ilmu itu akan merugikan orang lain ya, siapapun itu ya. Nah jadi ini dampak yang kita khawatirkan sekarang. Ketika kita melihat ada tren yang terus naik, bagaimana ada perubahan cara komunikasi. Yang perubahannya itu bukannya makin baik, tapi malah menurun gitu, malah jadi buruk. Malah jauh, malah jauh ya Bu ya. Gitu, itu yang saat ini tuh betul-betul kita khawatirkan sehingga hari ini kita mencoba untuk kemudian mengambil arus yang lain. Oke lah, boleh kita tidak setuju dengan kebijakan sekolah, gitu ya. Banyak hal yang kemudian kita ingin sampaikan kepada pihak sekolah, tapi ingat gitu ya, ada banyak cara yang bisa kita pilih gitu, dan sebagai seorang Muslim tentu adab terhadap guru dan tempat di mana anak kita dititip untuk dididik itu ada aturannya loh gitu maksudnya. Tidak mengikut arus yang sekarang terus naik itu gitu ya, asal bicara kemudian membuat apa namanya gurunya sakit hati. Malu, seorang Muslim itu ya, seorang murid itu kalau di dalam kacamata Islam sangat takut ketika gurunya kecewa, gitu ya. Saya pernah mengingat bahwa Imam Syafi'i itu sebelum dia menuntut ilmu berdoa, ya Allah tutuplah mata dan telingaku dari aib guruku. Karena nggak mau gitu ya terjadi apa-apa dengan ilmu yang dia peroleh, gitu. Sehingga dia nggak mau. Nah sekarang menghujat guru tuh jadi kayak biasa aja, ambil untung dan lain sebagainya gitu ya. Kayak tren yang harus semua orang tahu, berita kayaknya harus sebarin gitu. Guru ini ketahuan begini begitu gitu ya. Nah, disebarin itu gitu. Aib kita sendiri juga yang kita kita justru kita obrol-obrol. Itu yang miris sih. Dampak yang hari ini mungkin tidak langsung bisa kita rasakan, tapi akan insya Allah mungkin akan terjadi ketika kita masih tetap seperti ini. Itu dampaknya ke anak kita ya Bu ya. Jadi bukan ke kita langsung ternyata ibu-ibu ya, dampaknya ke anak kita. Ilmunya yang nggak berkah, yang berkah gitu yang mereka dapat, kemudian yang nggak akan jadi apa-apa, jangan-jangan memang malah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi bukan ke
Karena apa? Efeknya ke anaknya. Karena kan yang sedang dididik Anaknya, iya gitu. betul. Jangan sampai nanti karena kelakuan kita, anak kita yang kena. Iya, betul. Iya gitu. Sedangkan kan tujuan kita ngedidik kan memang biar anak kita jadi baik ya. ya jadi Iya, baik, jadi pintar, pintar. kemudian kepintarannya itu barokah, begitu Iya kan. betul. Nah ini tadi, lalu apa pentingnya menyampaikan keberatan kita ke sekolah dengan adab yang baik nih? Berarti urgensinya apa nih? Kita kalau misalnya menyampaikan ke sekolah harus dengan adab yang baik, kita keberatannya harus disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur misalnya, atau enggak dengan adab-adab yang kita ketahui gitu. Iya, apa pentingnya? Jadi balik lagi semua hal yang kemudian kita upayakan hari ini itu kita kembalikan kepada tujuan mendidik anak. Ya, tujuan kita mendidik anak Masukin gitu ya. ke sekolah di situ tujuannya apa? Gitu. Tujuan kita apa gitu kan, nggak cuman kemudian apa namanya? sekolah kemudian menjalani hari-hari kemudian dapat ijazah kan, nggak cuman begitu ya tujuan kita sekolah. Tujuan kita menyekolahkan anak-anak tentu ada tujuan yang lebih mulia gitu. Ya tadi tujuan paling mulia itu adalah ketika ilmu yang diperoleh anak-anak kita barokah. Jadi sangat urgent, sangat penting sebagai orang tua menjaga agar barokah itu tidak hilang. Jadi urgensinya adalah menjaga agar, apa sih urgensinya? Kita menjaga adab komunikasi dengan sekolah adalah agar tadi tuh barokah yang ingin kita dapatkan pada ilmu anak-anak kita terjaga. Jadi itu urgensinya. Bahkan kalau berkah itu harusnya bertambah ya Bu Fi ya? Betul. Gitu. Bertambah baik. Bertambah baik. Nah, kalau kemudian di sekolah kan ternyata tidak ada perubahan ya, banyak hal memang harus dicek. Tapi salah satunya karena kita memahami bahwa kita hanya bisa mengontrol apa yang ada pada diri kita, maka cek apakah adab kita terhadap gurunya anak-anak kita, lembaga di mana anak-anak kita dititip, udah pas atau belum? Gitu. Jadi urgent banget, urgent. Karena adab ilmu berkahnya ilmu seorang anak itu tidak hanya kemudian tergantung dari si anak itu sebagai murid, bukan. Tetapi juga peran orang tuanya. Gitu. Jadi kalau orang tuanya tidak beradab, bagaimana kemudian anak ini ilmunya bisa dapat barokah? Gitu kan. Padahal banyak yang dikeluhkan itu zaman sekarang itu anak-anak misalnya anak remaja yang bermasalah itu bukan karena dia kurang pintar ya Bu Fia. Iya, pintar-pintar. Nggak pada punya etika katanya, pada nggak punya adab gitu ya sama orang yang lain gitu ya. Les adab lah istilahnya. Itu yang selalu mereka bicarakan. Dasar anak nggak punya adab kayak gitu-gitu kadang komennya. Nah, gimana mereka pengen anaknya beradab kalau misalnya ternyata orang tuanya tidak menyatakan itu ya. Itu terkait dengan guru dan lembaga ya. Iya. Betul. Nah, ini terkait dengan keteladanan juga Bu. Jadi ketika anak kita dari kecil sudah pegang gadget, sudah bermain media sosial gitu ya, bahkan sejak bayi udah punya media sosial kan. Iya, udah bikinin dari lagi ibunya melendung juga kan, masih sudah hamil media sosial. Nah, anak-anak yang cukup intens berinteraksi dengan media sosial ini kan melihat. Iya, jadi belajar ya Bu dari situ. Gitu. Oh, ini cara komunikasi kan begitu. Iya. Nah, jadi ya apa ya, urgent lah adab terhadap ini guru dan tempat anak-anak kita dididik terhadap sekolah, adab komunikasi kita. Karena satu tadi terkait berkah, yang kedua nih terkait contoh, terkait keteladanan aja gitu. Ya jangan kemudian hari ini kok anakku ngobrol sama aku sebagai orang tua nggak sopan gitu. Iya, ternyata kita nggak ngasih contoh. Iya, ternyata kita ngasih contohnya berseberangan dengan apa yang kita maksud gitu ya, apa yang kita mau. Nah, ini kan apa ya, seperti pungguk merindukan bulan, jauh gitu. Gitu. Iya. Jadi penting ya ibu-ibu, ibu-ibu hebat, jadi penting nih kalau misalnya menyampaikan protes kita, keberatan kita kepada sekolah harus dengan adab. Ternyata itu pengaruh ke anak kita. Jangan sampai kelakuan kita malah merusak anak gitu ya. Padahal anak nggak salah apa-apa, kita yang rusak ternyata ya. Nah, introspeksi kembali kepada diri kita, apalagi orang tua muslim nih ya. Iya, gitu. betul. Karena banyak kisah soalnya tentang adab seorang murid kepada guru di dalam kacamata Islam, ya dalam sudut pandang Islam tuh banyak contohnya gitu. Nah, ini nih Bu,
Nah, setelah kita tahu nih ya, dampaknya, pentingnya gitu ya, adab, dari orang tua kepada sekolah atau kepada pendidik kita nih. Nah, bagaimana caranya nih Bu Fi? Bagaimana caranya ya kalau kita mau menyampaikan protes atau keberatan kepada sekolah nih, yang sesuai adab atau enggak yang Rasul contohkan atau yang para ulama terdahulu gitu ya, contohkan atau bersikap. Nah, bagaimana caranya nih? Oke, nah Bu Veta tadi menanyakan bagaimana sih, otomatis kita sebagai kaum muslimin ya, Iya, betul. kita tuh punya banyak sekali contoh. Gitu ya, dari Rasulullah. Banyak referensi. Iya, bahkan para sahabat itu ketika ketika sedang bermajelis ilmu dengan Rasulullah itu kalimatnya itu sampai tidak berani menggerakkan badannya. Itu bagian dari adab ya, gitu. Artinya penghormatan terhadap seorang guru ya, yang itu memang masya Allah luar biasa. Bahkan kami tidak, kalimat itu tidak tidak berani gitu menggerakkan, seperti ada di atas kepala kami gitu. Saya lupa, saking nggak beraninya gitu ya. Apa kayak cacing, apa laba-laba gitu ya, ular. Burung ya kalau saya nggak salah, sehingga tidak berani bergerak gitu kan. Nah, para ulama juga, saya mengutip kalimat dari muridnya Imam Malik ya, Abdurrahman bin Al-Qasim. Beliau mengatakan, aku mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun. Imam Malik ini berarti gurunya. 2 tahun diantaranya, 2 tahun ya, saya ulang, untuk mempelajari ilmu, dan 18 tahun untuk mempelajari adab. 2 tahun aja ilmunya. Iya, betul. Nah, seandainya saja aku bisa menjadikan seluruh waktu tersebut untuk mempelajari adab. Jadi memang di dalam Islam adab sebelum ilmu. Kemudian para ulama juga mengatakan mempelajari adab itu selama 30 tahun ya. 30 tahun. Dan mempelajari ilmu kurang dari 30 tahun. Jadi adab dulu yang lebih lama. Betul, adab dulu. Banyak kisah-kisah teladan ya, kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Ketika beliau sedang makan, itu memang para muridnya ini senang kemudian memperebutkan memperebutkan gitu sisa makanannya ya. Karena dengan alasan barokah ilmu tadi. Nah, kemudian aktivitas ini ternyata ada yang melaporkan kepada salah satu orang tua murid. Kemudian orang tua muridnya datang dan ternyata mengecek dan melihat ya pada saat itu, kemudian agak kesal ya, agak emosi, sakit hati. Ya, saya menitipkan anak saya di sini itu untuk mencari ilmu, gitu kan. Kok disuruh makan makanan sisa, disuruh membersihkan mungkin tempat belajar gitu ya, disuruh ini dan itu gitu. Akhirnya singkat cerita, anak ini dibawa pulang oleh orang tuanya. Nah, di tengah perjalanan ditanya, memang di sana kenapa kamu makan sisa gurumu gitu kan. Terus si anak menjawab bahwa kami di sana biasa begitu, dan bahkan karena Syekh itu kasihan melihat kami makan hanya sedikit, maka Syekh itu mengambil makanan yang banyak. Agar dimakan sedikit sehingga masih ada sisa yang banyak untuk murid-muridnya. Nah, mendengar penjelasan putranya, anaknya ini, kemudian orang tua itu berubah pikiran dan ingin mengembalikan ke tempat di mana anaknya dititipkan untuk belajar. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, mohon maaf tidak bisa menerima kembali karena keberkahan ilmu sudah tertutup untuk anaknya. Khawatir. Begitu. Jadi seolah-olah ngapain cari ilmu kalau nggak ada berkahnya. Gitu. Iya, kalau misalnya orang tuanya udah berpikir yang enggak dulu misalnya gitu ya, khawatir malah segitu baru pikiran loh. Iya, betul. Segitu baru pikiran loh. Baru pikiran dan proses belakangan gitu kan. Baru pikiran doang gitu. Enggak ada protes apapun ya gitu. Malah disuruh pulang, nggak boleh balik lagi. Yang ngapain cari ilmu kalau nggak ada berkah. Itu baru orang tua biasa ya. Iya. Nah, ada satu kisah menarik. Orang tuanya adalah seorang khalifah. Khalifah Harun Al-Rasyid di masa Abbasiyah ya. Nah, Khalifah Harun Al-Rasyid ini juga menitipkan putranya pada seorang ulama, Syekh Al-Asma'i ya.
yang pada saat Khalifah Harun al-Rasyid ini mengunjungi anaknya dan melihat anaknya sedang mengucurkan air untuk wudhu gurunya, ya, alih-alih marah, ya, Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan kepada Syekh Al-Asma'i, kenapa hanya tangan kanan yang engkau minta? Saya merinding. Kenapa hanya tangan kanan yang engkau minta untuk mengucurkan air? Mintalah tangan kirinya untuk membilas kakimu. Begitu ya. Maksudnya kaki gurunya. Nyuruh, maksudnya minta tolong ngomong itu ke guru, ke anak nyuruhnya. Jadi Khalifah pada saat itu justru meminta Syekh Al-Asma'i ini nambahin tugas ke anaknya gitu. Jangan ngucurin tangannya gitu. doang. Tangannya juga suruh diusapin. Tangannya begitu, juga, kakinya juga gitu. Itu ayah sekaligus pemimpin 2/3 dunia. Ya. Nah, kita balik, siapalah kita ini? Gitu kan. Orang tua yang nitipin anaknya kemudian bisa berbicara atau berperilaku terhadap sekolah semau kita ketika kita kecewa atau tidak setuju. Kayak transaksional aja sih zaman sekarang mah ya, gitu loh. Kayak transaksi aja gitu. Aku bayar, katanya kamu ngelayanin anak aku dengan baik gitu ya. Kok kesannya gitu, kalau misalnya nggak dapat pelayan dengan baik, aku protes gitu. Gitu kan udah bayar gitu kan. Kesannya gitu ya. Transaksional banget gitu. Sangat menyedihkan kalau dunia pendidikan dilihat seperti itu ya, Bu Teta ya. Iya, kayak di warung gitu. Seperti transaksional. Aku bayar, aku dapat apa? Dapat apa? Tidak suka, aku protes boleh, gitu ya. Aku boleh mecak-mecak gitu. Balik lagi ke pertanyaan Bu Teta. Iya, gimana caranya mengkomunikasikan ketidaksetujuan kita misalnya. Jangan sampai anak kita yang kena. Sekolah. Betul. Karena urgent untuk tetap menjaga kebarokahan ilmu anak-anak kita. Yang pertama tentu komunikasikan dengan baik, ya. Komunikasi caranya ya. Betul. Jadi kalau saya ambil gaya komunikasi yang sampai saat ini diterapkan oleh kita semua di komunitas Ibu Hebat itu adalah ya komunikasi cinta. Komunikasi cinta itu kan tidak hanya berlaku ke anak, orang tua ke anak, istri ke pasangan, enggak gitu. Kita bisa terapkan komunikasi cinta ini kepada siapapun, termasuk kepada guru, kepada sekolah, ya kan? Dan komunikasi cinta ini dibangun berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana kemudian cara kita mengungkapkan atau berkomunikasi dengan penuh cinta itu ya. Nah, yang pertama tentu di dalam komunikasi cinta itu ada mendengar, ya, komunikasi yang orang lain ketika kita ajak komunikasi, entah itu guru, entah pihak sekolah, ketika kita mengajak mereka berkomunikasi, mereka merasa bahwa kita tuh sebenarnya sayang loh, bukan marah-marah Bu Teta, gitu. Meskipun nanti yang akan kita sampaikan adalah ketidaksetujuan, ya kan? Iya, betul. Jadi mereka merasa, oh ibu teh peduli sama sekolah gitu ya. Nah, itu kan orang yang kita sebenarnya protes itu peduli sih sebenarnya, cuma wujudnya apa dulu? Iya, karena penyampaiannya seperti itu, jatuhnya seperti nggak suka, gitu kan. Padahal sebenarnya peduli. Protes-protes yang dilakukan oleh banyak orang tua itu kan sebenarnya suara hati ya. Iya, benar. Hanya saja ketika penyampaian seperti itu jatuhnya jadi marah-marah ya. Iya, tidak suka, marah-marah. Nah, menerapkan jadi emosinya yang ketangkep ya. Betul, yang ketangkep emosinya, bukan maksudnya, bukan protesnya, wujud pedulinya, bukan tujuan komunikasinya. Iya, jadi emosinya yang ketangkep. Jadi teman saya bilang bukan masalah apa yang disampaikan, tapi how to deliver, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, di komunitas Ibu Hebat itu ada istilahnya cara menyampaikannya itu adalah dengan komunikasi cinta. Iya. Nah, kemudian sekolah merasa kita peduli gitu ya, dan kemudian kita mendengar penjelasan utuh. Kenapa itu terjadi? Iya, gitu ya. Dengar, kemudian oh begini maksudnya. Baru yang terakhir adalah bahasa aku. Bahasa kita sebagai orang tua. Bagaimana menyampaikan? Bu, rasanya kami berat. Kalau begini. Begitu. Iya, betul. Ya, nah itu bisa kok kita terapkan komunikasi cinta itu nggak cuman di lingkup keluarga aja, bukan ke anak aja, betul, bukan ke suami aja, tapi kepada pihak sekolah dan guru-guru kita ya. Hari ini komunikasi cinta itu rasanya urgent kita sebarluaskan di tengah fenomena banyaknya orang tua yang merasa
tidak setuju dengan kebijakan sekolah. Iya, jangan sampai ini nanti malah makin tersebar nih caranya. Nanti sekolah bergerak dikit diprotes nih. Takut di demo nanti sama ibu-ibu cina gitu kan. Ada ya tren begitu ya. Iya, maksudnya kebayang karena saya orang tua kan. Iya, betul. Nanti saya orang tua dan saya termasuk komite sekolah. Jadi saya di tengah-tengah gitu. Jadi bisa merasakan gimana di pihak sekolah, saya juga bisa di posisi orang tua gitu. Betul. Jadi ada keresahan juga bagi pihak sekolah, jangan-jangan ini orang kita bergerak dikit, ibu-ibu protes darah-ratang gitu kan. Jadinya ada ketakutan gitu. Jadi sekolah tidak lagi leluasa untuk mendidik anak-anak kita jadinya nanti gitu. Padahal kita udah nitip kan ya. Iya, padahal kita nitip. Kita sendiri yang nitipin dengan sukarela gitu datang. Enggak dipaksa sama sekolah enggak. Iya. Gitu iya. Kalau tadi yuk kita terapin komunikasi cinta kepada sekolah. Pertama Begitupun sekolah kepada orang tua ya. Jadi kedua-duanya itu ngerasa saling mencintai gitu ya antara orang tua dan juga pihak saling peduli lah ya. Yang kedua, tentu sekolah punya SOP. Makanya ada tadi Bu Feta jadi komite, ada POMG, ya kan. Yang saluran-saluran ini tentu bisa digunakan untuk tabayun dan klarifikasi. Iya, betul. Begitu ya. Ada sih media sosial gitu. Iya betul. Iya kan? Tapi dapat solusi enggak dari media sosial? Itu. Ternyata kan sebenarnya apa ya? Karena saya juga terjun di dunia pendidikan, jadi sebetulnya tuh enggak ini siapa tadi Bu Feta bilang ada ketakutan di sana, ketakutan di sini. Jadi sebetulnya hasil itu karena ya tadi tuh takut ini, takut itu gitu ya. Takut viral. Bukan dari sebuah keridoan untuk menjalankan betul, gitu. Tapi lebih kepada nggak mau ngambil resiko gitu ya. Bener iya. Iya betul. Jadi ini relate sama yang sudah terjadi ya Bu Vivi ya. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu masih viral juga sih sebenarnya. Kalau guru yang negor muridnya tuh ya, pernah kita ada kajiannya juga gimana caranya guru tuh negor murid, jadi gurunya ketakutan gitu loh. Iya. Jadi serba salah, malah dipenjarakan gitu malah gurunya jadi, seperti itu. Apa ya, yang berjalan akhirnya karena ketakutan, kekhawatiran, ketakutan, bukan karena keridoan bahwa ini tuh memang baik untuk kita semua. Enggak begitu bagus sih. untuk anak kita. Nah, ini juga yang terbaca ya, begitu yang terbaca bahwa akhirnya trennya itu lebih kepada udahlah terserah aja gitu. Yang penting nggak beresiko. Jadi nggak maksimal ngurusin anak kita nanti. Nah begitu. Tadi ada sampai ketakutan membuat program dan lain-lain. Ini kan merugikan anak-anak kita. Iya betul. Iya betul. Nah setelah SOP yang ketiga tentu adalah bijak dalam menggunakan media sosial untuk merespon banyak persoalan hari ini, gitu ya. Karena media sosial itu bukan tempat sampah sebenarnya. Iya. Yang kita bisa nemu apa aja di situ dan bisa buang apa aja di situ, begitu ya. Bijak menggunakan media sosial karena jejak digital tuh nggak hilang. Begitu ya. Jangankan jejak digital, ini kan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini bukan digital kita doang, digitalnya betul. Allah. Lebih detail lagi, lebih teliti. Iya, makasih Bu kata tambahannya. Memang dipertanggungjawabkan ya kemarahan kita. Iya, kemarahan secara secuil niat kita pun. Secara online tuh ada hitung-hitungannya nanti. Gitu ya. Ada hisabnya. Ada hisabnya, iya betul. Jadi mungkin itu 3 hal yang gimana ya caranya gitu ya. Mudah sih. Nah, jadi kayak berkomunikasilah cinta kepada pihak sekolah dan sekolah juga sebaliknya kepada para orang tua. Kemudian juga lakukan welcome SOP yang sudah kita miliki ya, betul. Melalui saluran-saluran yang sudah dibangun itu. Iya betul. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah bijak menggunakan media sosial begitu. Tapi ada sanggahan nih Bu Vini biasanya. Memang pihak sekolahnya juga yang begitu kok Bu Vini gitu loh. Memang nggak bener nih misal ya. Memang suka ada aja oknum-oknum misalnya guru-guru yang memang lepas dari pengawasan sekolah atau kan kita semua manusia juga ya. Guru pun manusia gitu. Nah, gimana caranya kita udah menyampaikan, udah dengan adab, SOP kita udah laksanakan, tapi ini sekolah tetap aja misalnya kayak gitu. Iya, betul. Kalau kayak gitu gimana tuh Bu Vini? Setiap peristiwa itu saya yakin ada pilihan. Ada pilihan. Ada pilihan. Ya. Tidak mungkin peristiwa itu hanya mempunyai satu pilihan. Tunggal tuh nggak mungkin. Mentok-mentok. Iya. Nah, nggak mungkin Dan menurut saya tidak ada pilihan terpaksa sih. Pasti ada pilihannya.
mau atau enggak. Pasti pilihan itu ada. Lanjut atau berhenti. Pasti. Ya dunia begitu ya, mata uang aja gitu kan, dua sisi. Sama. Peristiwa juga punya dua sisi. Mau ikut atau nggak ikut, lanjut atau berhenti. Nah, ketika semua tadi sudah dilaksanakan, berkomunikasi cinta sudah, kemudian melalui saluran yang yang sudah dibangun juga sudah, bijak bermedia sosial juga sudah, artinya tidak mengumbarnya di media sosial, dan mentok tadi istilah Bu Veta, pilihan itulah yang kemudian menjadi jalan terakhir. Kalau memang terus berarti ridho, berarti, di situ, ya, apapun ininya. Apapun, berarti kalau memang aku mau anakku di sini, berarti ridho. Nah, kenapa harus begitu? Jadi tidak ada pilihan abu-abu. Begitu ya. Aku marah-marah tapi anakku tetap di situ. Aku menjelek-jelekan tapi anakku tetap di situ. Nggak bisa, itu abu-abu. Jadi ridho. Kalau ridho berarti ya kita menerima apapun. Karena apapun tadi ada urgensi. Kita menjaga keberkahan ilmu anak-anak kita. Jadi kalau pilihannya ridho, ya berarti oke dong. Berarti ridho nerima apa yang sekolah tetapkan. Begitu. Betul, nerima dong. Karena apa? Ada urgensi yang harus kita perjuangkan tadi, betul. Barokahnya ilmu anak-anak. Kalaupun tidak mau, ya memilih berhenti dong berarti. Pindah. Nah, silahkan memindahkan atau dididik sendiri juga boleh. Gitu. Hidup akan selalu menyediakan dua pilihan. Nggak ada abu-abu gitu. Iya, betul. Nah, jadi itu loh. Itu adalah ketika kalimat mentok itu sudah ada gitu ya sudah pilih aja gitu. Ridho atau enggak ya sudah, pindahkan aja sekolahnya atau gitu. Dididik sendiri juga boleh. Iya, memang kadang kalau udah ada omongan dari pihak sekolah memang mungkin ya sudah kita kembalikan kepada orang tuanya aja udah di rumah gitu ya. Rasanya sedih banget deh, beneran deh. Iya, tapi memang kalau memang tidak ada jalan keluar atau mentok begitu. Karena satu tadi Bu Veta, kita nyekolahin itu kan effort ya, betul. Pikiran biaya yang banyak dikeluhkan biaya yang banyak. Jadi ketika kita mengeluarkan effort itu dan akhirnya tujuan dari pendidikan itu tidak kita peroleh, ya, yang paling penting adalah barokahnya ilmu, yang ngapain gitu kan. Jadi sia-sia aja. Betul. Jadi sia-sia ya uang yang kita keluarkan, tenaga, waktu, apalagi yang antar jemput tiap pagi siang, aduh, effort banget. Sebenarnya itulah kemudian urgensi kita untuk memahami bagaimana kemudian Islam itu memandang pendidikan. Iya, betul. Bukan hanya pada saat bukan hanya pada kurikulum, kemudian teknis, sarana prasarana, bukan. Tapi ada mindset yang kemudian penting dimiliki oleh para orang tua ini loh. Gitu. Jadi kalau mendidik anak ternyata balik lagi mendidik kita sendiri ya. Jadi kita sebagai orang tua juga. Nggak cukup di situ. Jadi ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu yang sekolahin anak, kita juga harus sekolah dong. Yuk ngaji. Yuk ngaji biar kita tahu ada di sekolah seperti apa. Ya nggak Bu ya. Jadi tadi itu ya, pendidikan dalam kacamata Islam bukan hanya persoalan kurikulum, sarana prasarana, tapi ada juga mindset yang harus dimiliki orang tua terkait dengan adab dan ilmu tadi. Yes. Oke, alhamdulillah ini semuanya udah beres nih. Caranya udah, dampaknya apa, pentingnya, urgensinya apa, kita udah tahu semuanya. Jadi terakhir tinggal action aja Bu ya. Iya, betul. Tinggal action. Kita tidak perlu ikut arus yang lagi tren sekarang. Iya, betul. Mari kita perbaiki respon kita agar ilmu anak-anak kita ya apapun itu akan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Itu tugas kita sebagai orang tua. Amin ya Allah. Amin. Menjaga itu agar tidak hilang. Iya, amin. Alhamdulillah. Ini sudah selesai nih Bu Fi, pertanyaan saya. Alhamdulillah. Ternyata lebih cepat dari saya duga. Iya. Tapi seru sih. Alhamdulillah jadi tahu reminder juga buat saya. Terutama kan di KIH itu selalu di reminder gitu ilmu-ilmu seperti ini gitu ya. Komunikasi cinta selalu di reminder lagi. Jadi teman-teman atau ibu-ibu hebat yang pengen tahu komunikasi cinta seperti apa, ikut kelasnya nanti ya.
Pantengin terus pokoknya mah sosial media KIH, Betul. YouTube-nya KIH, atau enggak yang dekat sama pengurus KIH, tanya-tanya kapan ada kelasnya komunitas ini, kelas Ibu Hebat. Jadinya Betul. nanti di situ belajar. Jadi bukan diri sendiri, anak juga nanti kena berkahnya. Betul. Udah cukup sekian Bu Fi, jazakillah khair. Bu Heta. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita udah tahu semuanya nih ya dari awal sampai akhir dan caranya. Semoga ibu-ibu hebat di rumah bisa menerapkan dan langsung action. Jadi kalau pengen tahu seperti apa, lebih jauh lagi syariat seperti apa dalam kacamata Islam, bisa lihat masalah dalam kacamata Islam. Yuk ngaji. Kalau pengen tahu ngajinya yang seperti apa, DM kita aja. Nanti kita arahkan ke tempat-tempat ngaji yang sesuai ibu-ibu inginkan ya, Bu Fi ya. Alhamdulillah. Kita tutup nih ya kajian pekanan KIH. Kalau misalnya online itu di YouTube KIH, kalau misalnya offline itu di Wisma Duta Berlian 2 setiap 2 minggu sekali hari Selasa. Jadi pantengin juga terus di TikTok kita, komunitas Ibu Hebat, atau enggak IG kita, atau enggak Facebook kita. Namanya sama ya? Sama semuanya, komunitas Ibu Hebat Bogor. Nah itu ya, Ibu Bogor ya. Atau enggak yang berteman dengan para pengurus boleh banget. Statusnya nggak jauh-jauh dari kegiatan kita. Alhamdulillah. Nah di situ bisa dapat update ya. Insya Allah kita ketemu lagi Bu Fia. Kita akhiri kajian online kita di YouTube komunitas Ibu Hebat dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.